Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwahyuni dari kelompok 9, NIM 1959-1227. Saya di sini bersama rekan saya bernama Singgi Saputra akan menjelaskan mengenai hadis tentang iman dan ibadah serta hadis tentang tolong menolong dan mencintai anak yatim. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai hadis iman dan ibadah. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian dari iman. Iman sendiri yaitu bentuk masdar dari kata kerja atau fiil bahasa Arab yang artinya tunduk, percaya, dan tenang. Selanjutnya, iman adalah suatu keyakinan yang ditanamkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan perbuatan. Iman itu sendiri dibagi menjadi 6, yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat adalah iman kepada rasulnya, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Sebagaimana yang telah dijelaskan, iman sendiri yaitu ialah sesuatu yang harus kita yakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan juga dilakukan dengan suatu perbuatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ibadah. Ibadah secara bahasa artinya yaitu tunduk, patuh, dan juga merendah. Sedangkan secara istilah yaitu adalah mengesahkan Allah, menyanjung, dan kita merendah diri. Ibadah di sini dibagi menjadi 3, yaitu ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah perbuatan. Di mana ibadah hati itu sendiri kita meyakini bahwasannya Allah itu satu. Yang kedua yaitu ibadah lisan atau ibadah perbuatan, yaitu artinya kita mengucapkan seperti astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan selanjutnya yaitu ibadah dengan menggunakan perbuatan atau anggota badan, yaitu contohnya kita melaksanakan sholat dan juga puasa. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam hadis tentang iman. Hadis tentang iman yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haditsun Abi Hurairah taqala kana anibudu sallallahu alaihi wasallam barizan yaumal linasi fa'atahu rajulun faqala ma'imanu qala aimunanu an tumin billahi wa malaikatihi wal qaumihi wa bi rusulihi wa tumina bil baisi qala ma islam qala islamu anta'budullaha wa la tusyrik bihi wa tuqimat shalah wa tu'adi ra'atal mafrudu dota wa tasuma ramadan qala ma'a iksan qala anta'budullaha ka'anaka tarahu fa'inhu yaraka qala mata sa'atu qala mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il wasa'uh biduka an asratiha iza waladatil amatu rabaha wa iza atatawalla ra'atu bilil bunyan fi hamsi la ya'lamuna illallah summa talam fabi'u innallaha andahu ilmun sa'ati aimu ta summa adbara faqala rasuhu falam yawraw saw'an fazajibdillah ja'a ya'lamu nasarinahum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut
terdapat arti yang berbunyi, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah para sahabat. Lalu ada seorang datang kepada beliau lantas bertanya, apakah iman itu? Beliau menjawab, Iman adalah kamu percaya kepada Allah dan malaikatnya, percaya dengan adanya pertemuan dengannya, dan dengan adanya rasul-rasulnya, dan kamu percaya dengan adanya hari kebangkitan setelah mati. Ia bertanya, kapan hari kiamat itu? Beliau menjawab, orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu dari apa orang yang bertanya. Akan tetapi, aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya, yaitu apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya, apabila pengembala unta dan ternak berlomba-lomba dalam bangunan, dalam 5 hal tidak mengetahui kecuali Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya saja pengetahuan tentang hari akhir. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Orang yang bertanya itu lantas pergi, lalu beliau bersabda, itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, selanjutnya yaitu hadis tentang ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Anzaini bin Sabiti ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala afsalu salatikum fi buyutikum ilam maktubah. Hadis tersebut memiliki arti dari Zaid bin Sabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baiknya salat adalah yang dilakukan di rumah kecuali untuk yang wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Baiklah, selanjutnya mengenai manfaat dari iman dan ibadah. Yang pertama yaitu manfaat dari iman. Keimanan melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Yang kedua yaitu keimanan menanamkan semangat berani menghadapi maut. Yang ketiga, keimanan menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Yang keempat, keimanan memberikan ketentraman jiwa. Yang kelima yaitu keimanan mewujudkan kehidupan yang baik atau hayat tabiah. Yang keenam yaitu keimanan melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Yang ketujuh yaitu keimanan memberikan keberuntungan dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari ibadah dalam kehidupan, yaitu manfaat utama dari ibadah ialah memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi seorang Muslim yang taat tidak ada hal lain yang lebih berharga dari hidup mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain juga manfaat dari kita ibadah yaitu mendekatkan kita kepada Allah, menjauhkan kita dari maksiat, dan selalu mengingat kita akan kematian. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya penjelasan tentang hadis tolong menolong dan mencintai anak yatim akan dijelaskan oleh teman saya yang satunya lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgah Saputra dari lokal PGM 4H, NIM saya 19591218. Di sini saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan tentang beberapa hadis dari saudara Sri Wahyuni, yaitu rekan kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang hadis tolong menolong dan hadis mencintai anak yatim. Saya mengambil hadis tolong menolong ini dari hadis riwayat Muslim, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man nafsa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafsallahu anhu kurbatan min yaumil qiyamah wa sarra alal mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi rawahu muslimun an Abi Hurairah. Artinya,
barang siapa melapangkan kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di hari akhir. Barang siapa meringankan penderitaan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan satu penderitaannya di akhirat. Barang siapa menolong hamba atau menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan membantu atau menolong hambanya itu selama hamba itu masih mau menolong sesamanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa kita diwajibkan untuk tolong menolong sesama umat muslim, karena kita akan mendapatkan pertolongan atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tanpa kita meminta kepada umat manusia itu sendiri. Allah sudah membalasnya di hari kiamat nanti. Nah, di sini yang hadis kedua yaitu tentang hadis mencintai anak yatim. Hadis ini sama, yaitu dari hadis riwayat Muslim juga, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kafilul yatimi lahu awala li ghairi anna wa huwa kaha taini fil jannati wa asarama likum bis sababah wal usta, yang artinya barang siapa mengasuh anak yatim miliknya atau milik orang lain, maka disyaratkan seperti dua jari ini di surga. Malik perawi hadis mengisyaratkan yang menyantuni anak yatim maka disyaratkan seperti dua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah di surga nanti. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa barang siapa yang menyantuni atau mengasuh anak yatim miliknya atau milik orang lain, maka diisyaratkan seperti dua jari ini di surga dan di akhirat nanti. Karena sangat dekatnya antara dua jari ini jaraknya, maka diisyaratkanlah seperti itu. Di Al-Quran juga telah banyak yang menjelaskan, atau beberapa surat menjelaskan bahwa kita diwajibkan mengasuh atau memberi nafkah anak yatim, karena anak yatim itu berhak dikasih sayang atau diberi hak yang wajib kita berikan kepada beliau atau kepada anak yatim itu sendiri. Kita tidak boleh menyakiti anak yatim. Dari kedua hadis ini, yaitu kita diwajibkan untuk tolong menolong sesama umat manusia dan diwajibkan untuk menyantuni anak yatim. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah SWT. Apabila dalam penyampaian materi ini kelompok kami mendapatkan kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dan Sri Wahyuni dari kelompok 9 menutup sekian presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.